Oke, kali ini saya membimbing laporan PKL bertopik prosedur penggunaan mesin elektronik data capture atau EDC. Jadi ya, yang ini kemarin judulnya pengajuan implementasi dan replacement ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, baiklah, dia sudah merubahnya menjadi topiknya administrasi niaga ya. Jadi kamu perbaiki. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat, kita cepatin dulu ya. Itu topiknya saja sudah salah. Kita dengarkan apa yang sudah saya bimbing sebelumnya ya. Kita bandingkan. Kita dengarkan. Ada judul maupun apapun keterangan yang lain. Sebagai langkah awal, kita buka dulu apa itu panduan untuk isi ya. Jadi di sini isi bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL. Berarti harus ada tema. Kedua, pelaksanaan, memuat waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kita lihat dulu latar belakang. Ini buang saja tak perlu ini, karena di panduan itu tidak ada itu. Sistem keuangan yang handal. Jadi kita lihat ini masih ada ya, padahal udah saya suruh buang. Ini tidak perlu ada, cukup latar belakang ya. Kita lanjut lagi. Melupakan suatu hal yang penting. Adalah jadi sistem keuangan itu luas ya, dari bank atau asuransi berdepan. Itu latar belakangnya ada, harusnya cerita tentang politeknik itu ini ya, ini harusnya di atas ya, di atas sebagai pengantar, baru kau cerita mengenai jadi materi dengan tema laporan PKL yang diambil. Jadi harus seperti itu ya, kamu ceritakan latarnya. Jadi sedikit lagi nih, tinggal kau balik aja letaknya nih ya. Nah, baru setelah kamu tadi cerita mengapa, baru di ujungnya inilah kamu bikin apa, reason, alasan ya, sebagai ini tidak ada, ini nggak ada hubungannya. Coba lihat ya, kamu perhatikan di sini, tujuan itu berisi hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan topik. Jadi kalau yang nggak ada tujuan dengan topik nggak usah. Manfaat, nah kita lihat manfaat mengurai mengenai manfaat sesuai dengan topik. Nah, lihat itu, kita coba lihat EDC. Nah, baru 2.2 itu adalah deskripsi alat atau sistem. Deskripsi alat berarti kamu ceritakan tentang EDC tadi. Iya. Mana nih? 21, 22, mana dua-duanya nih? Deskripsi alat ini ya. Pada bagian ini, alat atau sistem yang diamati berarti tentang EDC. Nah, jadi yang kamu ceritakan di 2.2 ya, bagus, inject ya, bagus ya, bagus. Ini berarti 2.3 berarti topik atau kegiatan yang diamati. Harusnya hambatan selama PKL ini yang kamu lihat adalah perbedaan aplikasi teori dengan kenyataan ya, bukan masalah mesinnya rusak, baterainya rusak, bukan itu hambatannya ya. Dan ini juga teorinya kamu hanya mengambil mengenai prosedur, sementara teori mengenai electronic data capture ini tidak ada. Saya kira ini banyak sekali di internet ya, coba saya cari ya. Nah, electronic data capture, nah, titik PDF. Nah, tak mungkin nggak ada, bukan masalah prosedur juga ya mengenai yang kita bikin di situ. Nah, ini ada jurnal, ada di sini
peningkatan kualitas sistem layanan elektronik data capture untuk meningkatkan loyalitas merchant. Nah, ini kita klik. Ini dia ada jurnalnya. Setiap jurnal pasti ada teorinya, nggak mungkin nggak ada teorinya. Apa itu electronic data capture? Nah, ini ada perkembangan sistem ya. Jadi kamu aja yang nggak mau mencari apa teorinya. Nah, ini dia. Dari uang tunai transaksi, sistem EDC digunakan sebagai salah satu. Nah, industri perbankan di sini kita lihat ya. Ada teorinya, masa nggak ada teorinya? Nah, atau kita cari yang lain ya. Elektronik, nah, ini juga ada jurnal tentang EDC, kita lihat. Nah, pasti ada di sini ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, ini ada, ini jelas sekali dikatakan apa itu definisi EDC. Ya, harusnya kamu buat teori pengertiannya, bukan prosedurnya. Prosedurnya iya perlu. Ini ada jelas di sini. Nah, e-money. Nah, jadi kamu nggak mungkin melakukan pembahasan tanpa mengetahui teorinya. Ya, harus ada teorinya dahulu dari masing-masing yang ingin kamu bahas. Ya, jadi di sini tidak ada saya lihat teorinya apapun di sini. Ya, ini ada kamu bikin. Tapi dari mana asalnya? Apakah kamu sendiri yang mengatakan? Ya, salah itu ya, tidak seperti itu. Terus satu lagi, ini cara mengutip juga bukan nama lengkapnya. Menurut Nuraida 2008. Ini juga setiap kita ulang harus ditulis nama tahunnya. Ya, jadi harus ada, tidak bisa kita yang menciptakan teori. Bukan kita tidak punya keahlian untuk mengatakan teorinya apa ya. Nah, masalah-masalah ini kan bukan ini ya. Nah, bukan baterai rusak, configuration error, jaringan, bukan. Yang kamu ceritakan itu adalah yang menjadi hambatan, bukan masalah teknis. Ini teknis sekali. Ya, hambatan itu apa? Hambatan itu kita ini kan bukan petugas langsung. Kita ini apa ya? Kita ini hanya sebagai PKL. PKL di sini apa? Praktek kita itu hanyalah mengobservasi ya, bukan kita menjadi teknisi. Nah, kegiatan apa yang kita jadikan topik? Contohnya mengganti baterai itu bukan urusan kita. Bagaimana mengobservasi dengan melihat teori ya, teori dari para ahli dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di perusahaan. Jadi mana-mana yang tidak sesuai dengan teori, itulah yang menjadi hambatan. Hambatan apa? Hambatan dalam menulis karya ilmiah ini, bukan hambatan dalam dunia nyata. Jadi sebagai karya tulis ilmiah itu merupakan hambatan. Kenapa kita katakan begitu? Karena menurut panduan seperti itu. Ya, jadi kamu perbaiki dulu ini. Nanti kamu serahkan bersama bab 3-nya. Barangkali itu saja. Terima kasih.